Hai minasang. Pada saat minasang mendapatkan undangan untuk wawancara kerja, pasti minasang akan segera mencari tahu nih beberapa hal yang harus minasang persiapkan saat wawancara ya. Dari mulai berpakaian, rute perjalanan menuju tempat wawancara, cara memasuki ruangan wawancara, hingga cara meninggalkan tempat wawancara. Wawancara kerja sekarang mungkin sudah mulai banyak yang dilakukan secara online daripada offline semenjak merebaknya virus COVID-19. Walaupun memang pelaksanaan wawancara secara online tentu tidak menghapus hal-hal yang harus diperhatikan sebagai manner atau etika pada saat melakukan wawancara kerja. Setelah pandemi mulai mereda, wawancara kerja secara offline mulai diberlakukan kembali. Tapi, tahu nggak sih minasang, apabila minasang melakukan wawancara kerja secara offline di Jepang, atau bahkan wawancara kerja di perusahaan Jepang di Indonesia dengan pewawancara orang Jepang, cara memasuki ruangan wawancara kerja pun menjadi poin perhatian bagi mereka loh. Oleh karena itu, yuk kita bahas dulu beberapa hal atau manner yang harus diperhatikan oleh minasang saat masuk ke dalam ruangan wawancara kerja. Etika memasuki ruangan wawancara kerja. Yang pertama, mengetuk pintu. Ketuklah pintu ruang wawancara kerja sebanyak 3 kali secara pelan-pelan. Tunggulah jawaban dari dalam ruangan. Apabila orang di dalam atau pewawancara sudah mengizinkan masuk, barulah minasang katakan permisi atau shitsuresimasu sebelum membuka pintu dan memasuki ruangan. Tapi apabila minasang masuk ruangan wawancara kerja dengan seseorang yang mengantar, tentu tidak usah mengetuk pintu lagi. Cukup katakan shitsuresimasu dan masuklah ke dalam ruangan. Yang kedua, memasuki ruangan wawancara dan menutup pintunya kembali. Jika minasang sudah memasuki ruangan wawancara kerja, hadapkan tubuh minasang ke arah pintu dan tutuplah kembali pintu tersebut. Jika ada beberapa calon karyawan yang masuk bersamaan ke dalam ruangan, orang yang paling terakhirlah yang memasuki ruangan yang menutup pintu. Berhati-hatilah, jangan sampai minasang menutup pintu menggunakan punggung tangan ya. Tutup pintu secara berhati-hati. 3. Menghadap ke arah pewawancara dan membungkukkan badan atau melakukan ojigi. Apabila pintu sudah tertutup, hadapkan tubuh minasang ke arah pewawancara. Lalu bungkukkan badan atau ojigi kira-kira hingga membungkuk dengan sudut sebanyak 30 derajat. Minasang bisa mengatakan yoroshiku onegai shimasu atau mohon bantuannya sebelum melangkah ke arah kursi yang sudah disediakan. 4. Melangkah ke arah kursi yang tersedia dan berdiri di sampingnya. Setelah membungkukkan badan, minasang bisa melangkahkan kaki ke arah kursi yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk mengatur tubuh agar tetap tegak. Posisikan tubuh minasang untuk tetap berdiri di pinggir kursi. Lalu, apabila sudah dipersilakan untuk memperkenalkan diri oleh pewawancara, minasang bisa segera memperkenalkan diri dan akhiri dengan membungkukkan badan dengan sudut 45 derajat. Berhati-hati ya, jangan sampai minasang membungkuk sambil berbicara, sehingga suara perkataan minasang jadi tidak terdengar jelas oleh pewawancara. 5. Duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelah pewawancara mengizinkan untuk duduk, katakanlah shitsuresimasu. Lalu bungkukkan lagi badan minasang sedikit atau melakukan ojigi, lalu duduk di kursi yang telah disediakan. Jika minasang membawa tas, minasang bisa taruh tas tersebut di bawah di samping kursi. Lalu, apa yang harus dilakukan setelah duduk di kursi? Berikut poin-poin yang harus diperhatikan. Pertama, jangan duduk terlalu ke belakang ke arah ujung belakang kursi. Yang kedua, jangan menyandar di kursi, duduklah dengan punggung yang tegak. Yang ketiga, menekukan dagu sedikit. Pembawaan diri dan manner minasang pada saat melakukan proses wawancara kerja dari mulai kedatangan hingga kepulangan minasang pastinya akan sangat mempengaruhi penilaian pewawancara.
Bahkan dikatakan bahwa karena memasuki ruangan wawancara kerja itu adalah momen pertama pertemuan antara pewawancara dan calon karyawan, tentu apapun yang terjadi pada saat itu akan memiliki kesan yang besar bagi pewawancara. Terus, apa saja sih yang harus diperhatikan pewawancara pada saat berhadapan dengan minasang selaku calon karyawan? Dikutip dari tenshokumainavi.jp, berikut poin-poin yang biasanya dijadikan perhatian oleh pewawancara kerja di Jepang pada saat proses wawancara. Yang pertama, apakah calon karyawan yang hendak memasuki ruangan ini terlihat canggung atau gugup? Yang kedua, apakah gerak-gerik yang minasang lakukan pada saat wawancara terlihat natural atau dibuat-buat dan fokus hanya pada diri minasang sendiri? Yang ketiga, apakah minasang dapat menjawab pertanyaan pewawancara secara jelas, mudah dipahami, dan menggunakan suara yang cukup jelas didengar? Apakah minasang dapat menjawab pertanyaan pewawancara secara jelas, mudah dipahami, dan menggunakan suara yang cukup jelas didengar? Lalu, postur tubuh minasang saat duduk dan berdiri. Setelah itu, kerapihan rambut, dan kebersihan pakaian yang minasang kenakan. Itulah beberapa hal yang bisa minasang ketahui mengenai langkah-langkah yang harus diperhatikan saat memasuki ruangan wawancara kerja di Jepang. Jangan lupa juga ya untuk mencari tahu, kira-kira pertanyaan apa aja sih yang sering ditanyakan oleh pewawancara? Oke minasang, sekian bahasan dari Pandai Kotoba kali ini ya. Jangan lupa untuk dukung terus Pandai Kotoba dengan cara like, komen, dan share video ini. Juga subscribe channel kami ya. Ja, mata ne!